Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak dan Ibu, saudara dan saudari, adik-adik kaum muslimin yang berbahagia yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semuanya. Semoga salawat dan salam akan senantiasa terlimpahkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga kepada keluarga beliau, para sahabat dan segenap umatnya yang mengikuti ajarannya hingga akhir zaman nanti. Bapak dan Ibu jamaah kaum muslimin ya semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan melanjutkan ayat demi ayat surat Al-Baqarah. Kita masuk kepada pembahasan ayat ke-3 hingga ayat ke-5, yaitu menjelaskan tentang di antara sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya surat Al-Baqarah di ayat ini saja, nanti ada surat lain ataupun ayat yang lain juga akan menjelaskan tentang sifat-sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bisa dikumpulkan ya. Apa saja sifat-sifat orang yang bertakwa itu bisa dikumpulkan. Ada yang berdasarkan surat Al-Baqarah ayat 3 sampai 5, nanti ada juga di surat Ali Imran dan surat-surat yang lainnya. Pada kesempatan yang telah lalu kita telah membacakan atau menyelesaikan ayat 1 sampai ayat 2, yaitu ayat pertama menjelaskan tentang apa? Tentang apa kemarin? Ya, yang berbunyi alif lam mim. Itu termasuk apa? Huruf apa? Ibu, kemarin? Huruf apa? Alif lam mim termasuk huruf apa? Masih ingat enggak? Huruf apa? Ayo diingat-ingat coba. Huruf muqatta'ah. Muqatta'ah itu dari kata qata'a itu potongan. Jadi potongan-potongan huruf. Jadi huruf-huruf hijaiyah. Ya, seperti itu. Apa faidah dari surat-surat itu? Sebagian surat, ada berapa surat kemarin? Ada berapa surat jumlahnya? 29 surat, betul ya? 29 surat ya, 29 surat. Diawali dengan huruf-huruf muqatta'ah ini, yaitu huruf hijaiyah. Apa faidahnya? Disebutkan kemarin ada dua paling tidak faidahnya. Ada dua faidah. Yang pertama apa? Yang pertama adalah kaum musyrikin itu menghalangi manusia supaya jangan sampai manusia mendengarkan Al-Quran. Karena Al-Quran itu memiliki pengaruh yang luar biasa. Dalam sebuah saya membaca sebuah artikel kalau tidak salah itu Raja Faisal atau apa ya, itu didebat oleh orang Belanda ya, orang Belanda. Kalau tidak salah dokter atau apa saya lupa ya. Didebat. Didebat bahwasanya mengatakan Al-Quran itu adalah perkataan Nabi Muhammad saja, bukan perkataan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika bertemu, apa alasan Anda? Iya, saya baca itu menunjukkan ini adalah perkataan manusia. Kamu baca dengan apa? Baca dengan apa? Ya saya membaca dengan terjemahan. Membaca dengan terjemahannya.
Nah, saya nggak mau mendebat kamu kalau kamu sumbernya hanya terjemahan Al-Quran saja. Sekarang kamu belajar Al-Quran, bahasa Al-Quran dulu, yaitu bahasa Arab dulu. Nanti kita debat lagi. Kurang lebih seperti itu ya. Hanya orang tersebut karena merasa tertantang dia pelajari bahasa Arab. Setelah dia bisa, sudah paham, belum sempat debat dia sudah bersyahadat. Sudah bersyahadat. Jadi menunjukkan apa? Al-Quran itu tidak cukup, tidak bisa dipahami dengan benar secara ini kecuali dengan bahasa Arab saja, seperti itu. Makanya di dalam awal surat Yusuf disebutkan apa? Alif Lam Ra. Kemarin apa? Surat Yusuf ini. Kita baca dulu. Tilka ayatul kitabil mubin. Inilah ayat-ayat Alkitab yang jelas. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'alakum ta'qilun. Sesungguhnya kami menurunkannya sebagai Al-Qur'an dengan bahasa Arab supaya kalian itu berakal. Ya, supaya kalian itu paham gitu. Jadi karena Al-Qur'an itu bahasanya bahasa Arab, maka memahaminya tentunya dengan bahasa Arab. Tidak cukup dengan bahasa selain itu ya. Tidak bisa tergambarkan ya. Karena terjemahan dengan berbagai bahasa itu tidak bisa mewakili kandungan hakikatnya. Hanya pendekatan saja. Hanya pendekatan saja. Ini yang pertama. Tatkala orang musyrikin itu menghalangi supaya manusia tidak mendengar Al-Quran, maka untuk memancing itu Allah menurunkan ayat-ayatnya diawali dengan huruf-huruf hijaiyah, yang mana huruf hijaiyah itu adalah ya huruf-huruf mereka juga, dari bahasa Arab mereka yang mereka ngomong seperti itu. Loh, kok seperti ini? Nah, ini ya huruf hijaiyah, supaya menjelaskan bahwasanya Al-Quran itu bukan perkataan manusia. Ya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ya, sebelum kita sampaikan faedah yang kedua, ini sekedar ngulas nih. Disebutkan bukti bahwasanya orang musyrikin dulu itu menghalangi manusia supaya tidak mendengarkan Al-Quran. Disebutkan dalam surat Fussilat ayat 26. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an walghaw fihi la'allakum taghlibun." Orang-orang kafir berkata, janganlah kalian mendengarkan Al-Quran ini dan buatlah gaduh. Buatlah gaduh. Kalau ada baca Al-Quran, buat gaduh supaya orang tidak mendengar. Supaya kalian itu menang, kata orang kafir tersebut. Ini jadi orang kafir musyrikin dulu menghalangi manusia untuk supaya jauh dari Al-Quran. Di dalam kitab-kitab sirah itu disebutkan mereka mengadakan pentas-pentas seni, ada biduan-biduan ditampilkan supaya manusia itu terpalingkan, ya, tidak mendengarkan bacaan Al-Quran dari Rasulullah SAW. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika orang musyrikin itu mengingkari bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah, maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulullah SAW huruf-huruf ini yang tujuannya untuk memberikan tantangan kepada orang musyrikin Arab ini yang bahasa mereka itu fasih, ditantang. Kalau kalian menganggap bahwa Al-Quran itu bukan perkataan Allah, maka coba buat seperti itu juga. Ya, seperti itu juga. Kan disebutkan ada nabi palsu, supaya dipercaya oleh orang, dia buat surat-surat tandingan Al-Quran. Ya. Musailamah Al-Kadzab. Ya. Nah, kalau mendengar atau membacanya kita hanya ketawa saja. Ya. Contohnya suratnya surat Al-Fil. Gajah, apa itu gajah? Al-Fil, Mal-Fil, wa ma adraka mal-Fil. Kayak gitu orang lebih. Gajah, apa itu gajah? Tahukah kamu gajah itu? Gajah itu belalainya panjang, telinganya lebar. Ini anak TK saja ketawa kali ya. Seperti itu. Demikian juga katak, wal wabr, katak, seperti itu tandingan surat Al-Asr gitu. Nah, seperti itu. Jadi
tidak bisa ada efek ataupun dampak yang begitu mendalam, ya. Karena bukan dari perkataan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seperti itu. Nah, ini dua faedah nih Bapak Ibu. Kemudian tentang surat Al-Baqarah, apa keutamaan membaca surat Al-Baqarah? Sebelum kita masuk ke ayat 3 dan sampai 5 kemarin. Rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah bagaimana? Akan dijauhkan dari gangguan tukang sihir dan setan. Ya sama saja sih, karena tukang sihir juga kerjasama sama setan. Ya. Disebutkan dalam hadis Rasulullah bersabda, la taj'alu buyutakum maqabir. Inna syaiton yanfiru minal baitil ladzi tuqra'u fihi suratul Baqarah. Jangan jadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Sesungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan di dalamnya surat Al-Baqarah. Ya, dibacakan surat Al-Baqarah. Ya. Nah, Bapak Ibu, maka ini jangan diremehkan ya, karena gangguan setan dari kalangan jin itu nyata, seperti nyata. Jadi maka kita cara perlindungannya adalah dengan membaca Al-Quran, khususnya surat Al-Baqarah. Ya mungkin surat Al-Baqarah dikhususkan, tetapi tilawahnya tentunya ya rutin ya, sampai dari awal sampai akhir seperti itu. Kemudian untuk surat Al-Baqarahnya mungkin dikhususkan seperti itu, dibacakan seperti itu. Ya. Disebutkan di sini dalam hadis, jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? Maksudnya jangan jadikan rumah kalian seperti kuburan. Maksudnya apa? Di dalamnya tidak ada ibadah, tidak ada baca Al-Quran. Jadi rumah itu ya seperti itu, untuk beribadah. Ya. Ada kalanya kita itu ibadahnya di masjid yang sifatnya wajib seperti sholat wajib. Tetapi juga jangan kita lalaikan ibadah yang di rumah. Ada bagian sholat di rumah. Sebaik-baik sholat sunnah itu justru di rumah. Kemudian baca Al-Quran, baca zikir dan seterusnya. Ini kita makmurkan rumah kita dengan ibadah-ibadah seperti itu, supaya rumah kita tidak seperti kuburan. Berarti pemahaman atau makna kebalikannya bagaimana? Kalau kuburan harusnya bagaimana? Kalau kuburan harusnya bagaimana? Ya, maknanya kan gitu ya. Jangan jadikan rumah seperti kuburan. Kenapa? Karena tidak dibaca Al-Quran di situ, tidak ada sholat di situ, tidak ada ibadah. Berarti kalau kuburan harusnya ya tidak dijadikan untuk baca Al-Quran, kan seperti ini. Nah, itu. Ini kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Nah, ini kurang lebih ulasan dari yang disampaikan pada pertemuan yang sebelumnya. Sekarang kita baca lagi surat Al-Baqarah ayat 1 sampai ayat 5 lagi nggih. Seperti itu insyaallah. Alhamdulillah ini masih hafal ya insyaallah. Nanti berikutnya mungkin pegang mushaf. Husnudzon saya hafal ini masalah. Seperti itu. Wallahu a'lam. Ya. Kita baca dari ta'awudz terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin.
alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Ya. Berkata penulis kitab Aisarut Tafasir li Kalami Al-Aliyyil Kabir rahimahu ta'ala, Asy-Syaikh Al-Jazairi rahimahu ta'ala, di dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Siapakah orang yang bertakwa? Kan disebutkan tadi ya, hudalil muttaqin, sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ya. Yaitu orang yang bertakwa itu adalah di sini sebutkan yang pertama alladzina yu'minuna bil ghaibi, yaitu orang-orang yang beriman terhadap perkara yang gaib. Wa yuqimunas sholata, menegakkan sholat. Jadi ini bukan hanya sekedar mengerjakan, tetapi iqomah sholat itu adalah menegakkan. Ya, menegakkan di sini ada menegakkan lahir sama batin. Ada menegakkan lahir, ada batin. Lahir maksudnya apa? Sholatnya itu dengan menunaikan rukun-rukunnya, wajibnya, syaratnya, seperti itu. Kemudian menegakkan yang batin, yaitu menegakkan ruh, demikian juga menghadirkan hati, ya, konsentrasi, demikian juga khusyuk. Itu namanya iqomatu sholah, yaitu menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfikun, dan dari apa sebagian yang kami rezekikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Ini jadi ada 3 disebutkan di sini, ya, seperti itu. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam awal surat Al-Baqarah disebutkan Al-Qur'an itu sebagai petunjuk bagi orang yang Orang yang bertakwa. Ada ayat lain di surat Al-Baqarah juga, Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi hudalin nas, ya kan? Petunjuk bagi manusia. Itu ya, seperti itu. Nanti ada hikmahnya di situ. Petunjuk bagi orang yang bertakwa menunjukkan hidayahnya, petunjuk itu khusus, hidayah khusus. Adapun petunjuk bagi hidayah bagi manusia sifatnya umum. Jadi Al-Qur'an itu petunjuk yang sifatnya khusus dan petunjuk sifatnya umum, khusus untuk orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Ya. Jadi hidayah itu ada 2, Pak Ibu. Hidayah itu ada 2. Pertama, hidayatul taufik wal ilham. Hidayah taufik dan ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Ini hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian hidayah yang kedua, hidayatu al-irsyad wal bayan. Hidayah bimbingan dan petunjuk, penjelasan. Ini diberikan kepada siapa? Kepada para nabi dan rasul yang menunjuki manusia. Tetapi bagaimanapun nabi dan rasul, demikian juga orang-orang yang
berdakwah seperti Nabi dan Rasul, bekerja keras, berdakwah dengan penuh dengan kegigihan, kalau tidak diberikan hidayah dari Allah, tidak akan bisa mendapatkan hidayah. Bisa, betul atau tidak? Betul ya? Makanya dulu Rasulullah itu ketika mendengar pamannya hendak wafat, siapa pamannya? Abu Thalib, beliau segera mendatanginya. Ya ammi qul la ilallah, wahai pamanku, ucapkanlah la ilallah, kalimatan uhaju biha laka indallah, sebuah kalimat yang dengannya aku akan membela engkau di hadapan Allah. Seperti itu. Ternyata sampai menghembuskan nafas terakhir tidak mengucapkan syahadat, maka tidak disebut dia Islam gitu. Karena saking baiknya Allah memberikan syafaat khusus kepada pamannya, tapi tidak sampai dikeluarkan dari api neraka, cuma hanya diberikan keringanan siksaan api neraka. Ya, seperti itu. Ini namanya hidayah hanya milik Allah Subhanahu. Hidayah itu taufik. Di dalam surat Al-Qasas disebutkan, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Ya, seperti itu. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak akan sanggup memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Sampai pun orang yang engkau cintai tidak akan bisa memberikan petunjuk. Akan tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada siapa saja yang dikehendaki. Surat Al-Qasas, nanti bisa dilihat ayat berapa itu? 80 atau berapa? Ya, surat Al-Qasas ya. Ya, itu awal atau sebab turunnya ayat itu ya. Itu berkaitan dengan kisah dakwahnya Rasulullah kepada paman beliau yaitu Abu Thalib. Innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Dan Allah itu lebih mengetahui siapa saja yang layak diberikan hidayah. Seperti itu. Kira-kira bagaimana perasaan Rasulullah SAW? Sedih sekali ya. Rasulullah umur berapa itu? Ketika ditinggal bapaknya sebelum lahir, kemudian ibunya dirawat oleh kakeknya meninggal dirawat oleh pamannya, seperti itu. Masya Allah, itu di usia masih kecil dirawat oleh pamannya. Dari kecil sampai Rasulullah sudah menjadi nabi pun pamannya ini membela, bahkan melindungi, tetapi tidak mengikrarkan syahadat, tidak dianggap masuk Islam. Adapun hidayah yang kedua yaitu hidayah penjelasan yang diberikan oleh Allah kepada para nabi dan rasul, disebutkan di dalam surat Asy-Syura ayat terakhir. Surat Asy-Syura ayat terakhir. Bisa dilihat surat Asy-Syura ayat terakhir. Wa innaka latahdi ila sirati mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Ini namanya hidayah berupa penjelasan. Jadi tugasnya hanya menyampaikan, menerangkan, gitu. Bisa ditangkap ya. Jadi harus paham. Jadi nanti kalau baca ayat tadi surat Al-Qasas, setelah itu baca surat Asy-Syura loh. Ini katanya tadi nggak bisa memberi petunjuk, ini kok bisa memberi petunjuk, gitu. Nah, ini ada perincian bahwasanya hidayah itu terbagi dua. Demikian juga Al-Quran. Di situ ada hidayah khusus, demikian juga hidayah umum. Hidayah khusus ya tadi kepada orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan umum kepada semua manusia. Ya. Kemudian waladina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Sifat orang yang bertakwa yang berikutnya adalah dan orang-orang yang mengimani apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan kepada rasul-rasul sebelummu dan yakin beriman kepada hari akhirat. Yaitu seperti itu. Nah, ini sampai sini dulu. Saya jelaskan ayat yang ketiga. Disebutkan di ayat ketiga Bapak Ibu, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum. Ada tiga hal, ini adalah letak dari ketakwaan itu ada tiga. Di antaranya ada tiga tempat ketakwaan yang terdapat di dalam ayat ketiga ini.
Yang pertama, ketakwaan di dalam hati. Apa? Alladzina yu'minuna bil ghaib, ya kan? Keyakinan dalam hati, gitu. Ya, seperti itu. Yaitu orang-orang yang beriman terhadap yang perkara yang gaib. Demikian juga yakin terhadap hari akhirat. Ini letaknya ketakwaan dalam hati. Kemudian yang berikutnya, ketakwaan dengan badan. Diwakili oleh apa? Wa yuqimunas shalah. Menegakkan sholat, mengerjakan sholat badan, gitu. Ketakwaan dengan badan. Kemudian wa mimma razaqnahum yunfikun. Ini kira ketakwaan dari sisi apa? Dan menginfakkan sebagian yang direzekikan kepada mereka. Ketakwaan dilihat dari sisi apa? Harta. Jadi mencakup 3 hal ini. Ayat ini mencakup 3 hal ketakwaan, yaitu ketakwaan dengan hati, beriman, ketakwaan dengan badan, salah satunya adalah mengerjakan sholat, kemudian ketakwaan dengan harta, yaitu dengan menginfakkan sedekah, zakat dan seterusnya. Bapak Ibu, jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah, mengapa senantiasa sholat sama zakat itu selalu digandengkan? Mengapa kira-kira? Ya, jadi sholat itu adalah perwakilan amalan apa? Amalan yang menunjukkan akan menunaikan hak Allah, perwakilan, dan ini amalan yang paling utama. Kemudian berkaitan dengan berinfak, ini berkaitan dengan hak sesama manusia. Kemudian yang selanjutnya, orang yang bertakwa itu mengimani terhadap Al-Quran, terhadap apa yang diturunkan kepadamu dan kitab suci sebelumnya. Sebelum Nabi Muhammad ada kitab Taurat, Zabur, Injil. Tentunya yang belum dirubah, yang murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan keutamaan orang yang bertakwa adalah ulaika ala hudam mir rabbihim. Mereka itu adalah orang-orang yang berada di atas petunjuk dari Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ya. Sekarang kita sampaikan makna dari ayat nih, makna dari ayat. Ya. Dzakara ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan fi hadhil ayati tsalas, di 3 ayat ini, ayat 3, 4, 5, Allah menyebutkan sifat muttaqin, sifatnya orang-orang yang bertakwa. Ini di dalam 3 ayat ini disebutkan sifatnya orang yang bertakwa. Di antaranya minal imani bil ghaibi. Yang pertama, sifat orang yang bertakwa adalah beriman kepada perkara gaib. Wa iqamas sholata. Nah, sekarang apa saja perkara gaib itu, contohnya apa saja? Contohnya pahala termasuk perkara gaib. Nah, itu berarti mengimani dengan adanya pahala. Seperti itu, malaikat dan seterusnya, janji dan balasan dari Allah, ini semuanya juga ini, dan banyak sekali. Ini jadi beriman kepada perkara ini adalah orang yang bertakwa. Wa iqamas shalah, menegakkan salat. Ini sifat orang yang bertakwa adalah mengerjakan salat, menegakkan salat. Wa itaiz zakah, yang ketiga, membayar zakat atau menunaikan zakat. Terkadang zakat itu juga disebut dengan kata sedekah, ya. Maka di surat At-Taubah disebutkan khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum biha wa tuzakihim, gitu. Ambillah dari hartanya orang kaya sebagai sedekah yang bisa menyucikan dan membersihkan jiwa mereka. Itu. Maksud sedekah ini adalah zakat. Seperti itu. Jadi ada kalanya zakat juga disebutkan dengan sedekah, atau di sini infak, menginfakkan apa yang direzekikan. Kemudian di situ disebutkan mimma, sebagian dari yang kami rezekikan kepada mereka. Ini apa faedahnya, Bapak Ibu? Ya, berkaitan dengan zakat, infak, ini disebutkan sebagian. Menunjukkan apa? Menunjukkan yang dikeluarkan itu hanya sebagian kecil saja. Sebagian kecil saja, enggak dolimi. Jadi zakat itu memperhatikan 2 kemaslahatan. Kemaslahatan orang kayanya, kemaslahatan orang fakirnya juga. Enggak hanya memperhatikan orang fakir saja, tapi mendolimi orang yang kaya nggak boleh. Makanya diambil harta yang pertengahan, gitu. Nggak boleh
harta yang misalkan hewan ternak ya, diambil yang paling mahal, yang paling berharga, yang sangat dicintai, nggak boleh. Ini mendolimi. Demikian juga tidak diambil dari yang kualitasnya rendah, hanya mendolimi siapa? Orang fakir seperti itu. Itu pun ada ukurannya, persentasinya itu sedikit sekali. Contoh, zakat yang paling umum itu adalah zakat harta. Zakat harta itu zakat yang paling umum adalah zakat emas dan perak, yang ikutin nisabnya emas dan perak. Emas nisabnya berapa? 85 gram. Ya. Masuk ke dalamnya zakat perdagangan, aset-aset perdagangan itu nanti ikutnya hitungannya zakat emas. Demikian juga punya harta selain itu mencapai nisab emas, maka ini mendapatkan itu hitungannya dengan zakat emas. Contoh berapa persen? Cuma diambil berapa persen? 2,5%. Ya. Seperti itu. Ya. Misalkan punya emas sampai 100 gram, maka 100 kali 2,5% berapa? Berapa gram? Pinten? 2,5, ya 2,5 dok, 2,5 gram. Gitu. Lu oke temen. Kalau dibandingkan dengan 100 gramnya banyak banget, sedikit sekali. Seperti itu, sedikit sekali ya. Nah ini jadi. Terusan yang menarik lagi zakat peternakan, Bapak. Itu zaman sekarang kalau kesimpulan saya hampir nggak bisa dipraktekkan, karena syaratnya itu hewannya itu harus digembalakan selama hampir 1 tahun. Digembalakan dan itu tanamannya nggak boleh sengaja ditanam. Sekarang coba di Purwokerto mana ada padang rumput, ya. Bukan yang ternak di kandang, bukan. Kalau punya ratusan kambing dikandangin, itu maksudnya bukan zakat peternakan, tapi zakat perdagangan, kayak gitu. Nanti 2,5%. Di total asetnya berapa kali 2,5%. Itu sedikit sekali, masya Allah, sedikit sekali. Itu saja 1 tahun, ya 1 tahun. Ya. Kan onta itu 5 ekor, nanti punya kewajiban. Kambing berapa? 40 ekor. Terusan sapi 30 ekor. Itu. Seperti itu. Kalau sudah masuk angka kayak itu, maka itu nanti diambil. Onta kalau 10 ekor cuma 1 kambing. Sedikit sekali itu. 1 kambing, bukan 1 onta, tapi 1 kambing. Masyaallah. Gitu. Nanti baru masuk diambil ontanya itu ketika sudah 25 sampai 25 ke atas. Itu aja diambil yang cempe. Cempe dan umur 1 tahun, kecil sekali. Jadi sangat sedikit sekali ya, sangat sedikit sekali. Seperti itu. Kambing ketika sudah sampai 40 sampai 120 satu ekor kambing gitu. Itu masya Allah. Nah, jadi sangat sedikit sekali bagian yang dikeluarkan ya. Ini ya, jadi apa? Di antara ketakwaan adalah membayar zakat atau menunaikan zakat. Wal iman bima anzalallahu min kutubin. Kemudian sifat takwa yang berikutnya adalah beriman terhadap apa yang diturunkan oleh Allah dari kitab-kitab suci. Ya, kitab Al-Qur'an, demikian juga kitab-kitab samawi, yaitu kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wajib kita beriman semuanya. Dan Al-Quran menyempurnakan kitab-kitab suci sebelumnya. Wal iman bidaril akhirah, bidaril akhirah, beriman kepada negeri akhirat. Nah, beriman kepada negeri akhirat. Nanti rincian-rinciannya ada, gitu. Rincian-rinciannya itu ada sendiri. Setiap iman, permasalahan iman, rukun iman itu ada perinciannya, ada rukunnya masing-masing. Wa akhbaru anhum bi annahum lidzalika hum ala anna atammi hidayatin min rabbihim. Maka Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya mereka itu orang yang bertakwa ini, mereka berada di atas petunjuk yang sempurna. Petunjuk yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, mendapatkan petunjuk yang sempurna. Kedua, tadi berdasarkan ayat tadi, wa annahum humul faizun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Fit dunia bituhri wa tumakninah, di dunia mendapatkan keberuntungan,
dengan mendapatkan kesucian hati, kemudian juga ketenangan, ya, mendapatkan ketenangan. Wa fil akhirati, dan di akhirat bidukhulil jannah. Ya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, pesan ini tadi sebutkan orang yang bertakwa akan diberikan ketenangan. Jadi sangat beruntung panjenengan ini bisa menghadiri majelis ilmu. Di sini hampir setiap hari ada, demikian juga di tempat-tempat lain. Ini kalau hatinya tenang, maka memuji Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu mudah-mudahan itu bagian dari ketenangan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi beruntung, ya. Kalau sudah ini kok nggak tenang-tenang hidupnya, ini bermasalah itu. Jadi apa sih mau yang dicari kalau nggak hidupnya tenang, gitu? Ya. Karena ketenangan itu ya dari Allah diberikan kepada hati seseorang. Fasilitas yang ada tidak menjamin ketenangan seperti itu. Ya. Kalau ketenangan itu harus dengan banyaknya harta, mungkin orang yang punya perusahaan banyak justru malah nggak tenang. Itu harusnya mereka tenang, tapi banyak malah nggak tenang. Takut usahanya bangkrut dan seterusnya. Nanti bagaimana menggaji karyawannya dan seterusnya. Wallahu a'lam. Ya. Sedikit lagi ya. Wa fil akhirati bidukhulil jannah, dan di akhirat nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Ba'dan najati minan nar. Setelah diselamatkan dari siksa api neraka. Karena keberuntungan yang paling keberuntungan yang sebenarnya yang hakiki adalah dimasukkan ke surga dan dijauhkan dari siksa api neraka. Seperti itu. Ini. Lalu apa takwa itu? Definisi takwa itu banyak sekali, Ibu. Di antaranya adalah an yuta'a fala yuhsa. Allah itu ditaati, tidak dimaksiati. Wa yudhkar fala yunsa. Diingat, tidak dilupakan. Wa yushkar fala yukfar. Disyukuri, tidak dikufuri. Itu makna dari takwa di antaranya. Makna takwa kepada Allah Subhanahu wa taala yang intinya adalah menjalankan perintah dan meninggalkan larangan, ya. Seperti itu. Kemudian sebagai penutup kita sampaikan kesimpulan. Di sini ada hidayatul ayat, ada petunjuk-petunjuk ayat tadi yang kita baca. Hanya satu kesimpulan. Yang pertama, yaitu yang hanya satu ini. Da'watul mu'minin wa targhibuhum fil ittisaf bi sifati ahlil hidayati wal falah. Seruan ajakan kepada orang yang beriman dan dorongan kepada orang yang beriman untuk memiliki sifat dengan sifat-sifat orang-orang yang mendapatkan hidayah dan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Ini didorong, dianjurkan seperti itu. Liyasluku sulukahum, supaya orang yang mukmin, kaum mukmin itu menempuh jalannya mereka. Fayahtadi wa yuflih fi dunyahum wa ukhrahum. Sehingga kaum mukminin itu mendapatkan hidayah dan mereka mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Seperti itu. Ya, semoga kita diberikan keberuntungan dan petunjuk di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Ya. Di awal surat Al-Baqarah sudah diawali dengan hal-hal seperti ini. Disebutkan Al-Quran tidak ada keraguan, kemudian dijelaskan bagaimana sifatnya orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu, ya. Jadi di antara makna takwa yang disebutkan oleh Thalaq bin Habib rahimahullahu ta'ala, bahwasanya anta'mala bi ta'atillah, engkau mengamalkan, melaksanakan ketaatan kepada Allah, ya. Tarju sawaballah ala nuri minallah, yaitu mengharapkan pahala dari Allah dan berada di atas ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa tajtanib maksiat Allah, engkau meninggalkan kemaksiatan kepada Allah. Takhafu iqaballah, takut akan hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala nuri minallah, berada di atas cahaya petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi menjalankan perintah dan meninggalkan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian yang bisa kita sampaikan, insyaallah pada kesempatan yang akan datang. Kita lanjutkan dengan ayat selanjutnya, yaitu ayat ke-6 sampai ayat berapa? Sampai ayat ke-7, ya. Nah, ini dua ayat menjelaskan tentang sifatnya orang yang kafir. Seperti itu. Insyaallah ta'ala. Semoga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu
wa taala. Demikian, mohon maaf atas segala keterbatasan dan kekurangan atau kekeliruan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semuanya. Kita tutup pengajian pada kesempatan malam hari ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Akhirul kalam alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.